redupnya matahari tak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rencang satu semuanya. Selamat pagi ya, selamat berjumpa kembali dengan Radio 1 FM dan juga saya Putra bersama program khusus ya satu dalam pendidikan melalui 107,8 Radio 1 FM, informasi sehat cerdas bermedia. Tentunya kami kembali hadir menemani ruang Rencang satu semuanya ya untuk memfasilitasi dunia pendidikan melalui luringnya. Dan juga masih tetap di kesempatan pagi hari ini Putra bersama SMK Negeri 1 Cisarua, dan juga sekali lagi siaran ini dapat disimak juga melalui streaming Radio 1 FM ya, ataupun juga nanti bisa disimak kembali di YouTube channel 1 FM ya. Dan juga di sini Putra sudah bersama Pak Guru dari SMK Negeri 1 Cisarua. Selamat pagi Pak. Pagi. Iya, oke. Dan juga akan memberikan materinya tentang sejarah hotel di dunia. Hotel ya di dunia. Ternyata wah, menarik sekali ya materinya. Sejarah hotel di dunia. Bahkan Putra belum pernah mendengar. Oke, dengan Bapak Sandi Aditya. Dengan Bapak Sandi Aditya ya, dan juga tentunya buat adik-adik di rumah ya, simak baik-baik materi yang diberikan oleh Bapak gurunya, dan juga tentunya dipahami baik-baik ya, agar semua materi bisa sampai kepada kalian. Dan juga materi yang satu semuanya, selamat mendengarkan ya di kesempatan pagi hari ini. Dan juga buat Pak Sandi, silahkan untuk memberikan materinya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang satu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik selalu, sehat selalu, dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda kita saat ini ya. Di sini saya Sandi Aditya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hotel di dunia sampai ke perkembangan hotel di Indonesia. Pada masa Romawi telah muncul rumah-rumah penginapan yang disebut missiones, atau yang bisa kita terjemahkan itu rumah mewah ya, di sepanjang jalan-jalan utama kota yang disewakan untuk para pelancong. Missiones sendiri berarti plat antara satu missiones dengan missiones lainnya, biasanya berjarak hingga puluhan meter. Pada masa-masa selanjutnya, ketika bepergian jauh semakin banyak dilakukan orang, khususnya untuk kegiatan dagang, ziarah maupun aktivitas militer, rumah-rumah penginapan dan semakin banyak didirikan. Kemudian setelah berkembangnya zaman, hotel dikenal dengan sebutan inn atau lodge, yang memiliki arti usaha menyewakan sebagian dari rumah kepada orang lain yang memerlukan kamar untuk menginap. Inn pertama kali didirikan di kota Canterbury, Inggris tahun 1929, sedangkan di Amerika Serikat inn tertua dibangun tahun 1607. Perkembangan sektor akomodasi mengalami perubahan yang ditandai dengan adanya revolusi industri pada tahun 1750 hingga 1780 yang menciptakan angkutan kereta api dan kapal laut. Revolusi industri telah mendorong dibangunnya tempat menginap sederhana yang berdekatan dengan stasiun kereta api dan pelabuhan yang bertujuan menyediakan akomodasi bagi para pedagang. Dengan ditemukannya kendaraan bermotor dan dibangunnya jalan raya, pembangunan akomodasi tidak hanya ada di stasiun kereta atau di pelabuhan saja, tapi berkembang sampai ke danau, pantai, pegunungan, dan tempat yang dikunjungi banyak orang. Pada tahun 1794 di New York dibangun hotel pertama yang diberi nama City Hotel dengan kamar sebanyak 73 kamar. Dan itu kemudian pada tahun 1829 dibangun hotel dengan nama The Tremont House yang merupakan cikal bakal hotel modern. Hotel ini pertama kali memperkenalkan jenis-jenis kamar single dan double. Pada setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas air minum, kamar mandi, pendingin atau penghangat ruangan. Hotel ini juga memperkenalkan masakan Prancis. Kemudian Hotel The Tremont House adalah hotel yang pertama kali melakukan penyeleksian dan pendidikan untuk karyawan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang memberikan gagasan ini adalah seseorang yang bernama Ellsworth M. Statler, merupakan orang yang berjasa dalam melakukan inovasi pelayanan kepada
tamu yang menginap. Ide-ide barunya seperti penyediaan cermin di kamar, kemudian koran pagi, radio, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 40 tahun, hotel-hotel milik Statler menjadi contoh dalam perkembangan pembangunan konstruksi hotel di Amerika maupun di dunia. Industri perhotelan mengalami kejayaan pada masa Perang Kedua. Pada masa kejayaan industri perhotelan dikelompokkan menurut tipe penggunaan jasa penginapan dan lokasi hotel tersebut, yaitu kategori city hotel yang terletak di tengah kota dan resort hotel yang terletak di pantai, pegunungan, pulau, danau, dan lainnya. Nah, sekarang setelah sekilas tadi perkembangan di dunia, sekarang ada perkembangan industri perhotelan di Indonesia. Perkembangan industri perhotelan di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan 1945. Pada masa itu telah banyak dibangun hotel berskala internasional terutama di Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, dan lainnya. Contoh-contoh hotelnya, Hotel Dis Indis yang berada di Jakarta itu dibangun pada tahun 1845. Kemudian Hotel Sarkis yang ada di Surabaya itu dibangun pada tahun 1925. Kemudian ada Hotel Savoy Homan yang ada di Bandung. Itu dibangun pada tahun 1939. Kemudian ada juga Hotel Grand Preanger yang ada di Bandung, itu dibangun pada tahun 1897. Setelah masa merdeka, tahun 1945, Presiden Insinyur Soekarno mulai membangun beberapa hotel atas kepemilikan pemerintah yang menjadi BUMN atau badan usaha milik negara. Hotel-hotel tersebut antara lain Hotel Indonesia yang berada di Jakarta, itu letaknya di Bundaran HI. Kemudian Bali Beach Hotel yang ada di Bali dan Samudra Beach Hotel. Nah, mungkin sekian sejarah yang ada perhotelan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kita sekarang masuk klasifikasi berdasarkan sistem plan. Yang pertama ada European Plan Hotel. European Plan Hotel yaitu harga kamar tidak termasuk harga makan pagi, siang, dan malam, yang biasa dikenal kalau di perhotelan itu room only. Nah, kemudian ada Continental Plan Hotel, yaitu harga kamar sudah termasuk dengan makan pagi. Jadi harga kamar, contoh harga kamar 800.000 itu sudah include dengan breakfast, makan pagi saja. Kalau misalkan mau lunch atau dinner itu harus menambah biaya. Kemudian ada Modified American Plan Hotel, yaitu harga kamar sudah termasuk dengan 2 kali makan, yaitu ada 2 pilihan, mau makan pagi atau siang atau makan pagi dan malam. Jadi bisa breakfast dan lunch, bisa juga breakfast dan dinner. Kemudian ada Full American Plan Hotel, yaitu harga kamar yang sudah termasuk dengan 3 kali makan, breakfast, lunch, and dinner. Jadi Hotel Full American Plan ini satu harga sudah termasuk kepada semua makannya. Jadi kalau ada hotel yang berharga 1,5 juta, itu Anda tidak usah bayar lagi gitu. Jadi sudah termasuk ke dalam makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan gratis, tapi harganya sudah termasuk ke sana. Kemudian klasifikasi berdasarkan jumlah kamar. Yang pertama ada small hotel, yaitu jumlah kamar kurang dari 25 kamar. Kemudian ada average hotel, yaitu jumlah kamar antara 25 sampai dengan 100 kamar. Kemudian ada above average hotel, yaitu jumlah kamar antara 100 sampai 300 kamar. Dan yang terakhir ada large hotel, yaitu jumlah kamar lebih dari 300 kamar. Kemudian
klasifikasi berdasarkan jenis pengunjung. Yang pertama ada family hotel, yaitu hotel yang diperuntukkan untuk tamu yang menginap dengan keluarga. Contohnya seperti liburan dan lain sebagainya. Kemudian ada business hotel, yaitu hotel yang diperuntukkan untuk tamu dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis. Kemudian ada tourist hotel, yaitu hotel untuk tamu dengan tujuan berliburan atau berwisata, bisa dari luar negeri atau dan dari dalam negeri. Kemudian ada transit hotel, yaitu hotel untuk tamu yang akan melanjutkan perjalanan ke tempat atau negara lainnya, atau bisa dikenal dengan singgah sementara. Jadi misalkan contohnya gini, kamu akan melakukan perjalanan dari Bandung menuju ke Bali. Nah, Bandung-Bali itu kalau naik mobil atau naik kendaraan darat itu bisa mencapai 1 hari 1 malam contohnya. Nah, karena kamu lelah, kamu akan beristirahat di hotel yang berada di Surabaya. Nah, itu bisa disebut dengan transit hotel. Jadi hanya persinggahan sementara saja, tidak ada tujuan untuk berlibur atau bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada cure hotel, yaitu hotel untuk tamu yang akan berobat. Jadi hotelnya bersebelahan atau bersampingan dengan rumah sakit biasanya ya. Kemudian berdasarkan lokasi, yang pertama ada resort hotel, yaitu hotel yang berada di daerah rekreasi atau peristirahatan. Contohnya kayak di daerah wisata kayak di Lembang dan di Bali dan segala macam tempat wisata lainnya ya. Kemudian ada mountain hotel, yaitu hotel yang berada di daerah pegunungan. Kemudian ada beach hotel, yaitu hotel yang berada di daerah pantai. City hotel, hotel yang berada di tengah kota. Kemudian highway atau motel yang lebih dikenal dengan motel atau motor hotel, yaitu hotel yang berlokasi di tepi jalan bebas hambatan dan biasanya di perbatasan antara 2 kota. Jadi sama seperti transit hotel ya. Jadi hanya bersinggah, melakukan peristirahatan pada saat melakukan perjalanan. Kemudian ada juga airport hotel, yaitu hotel yang berlokasi dekat dengan lapangan terbang. Jadi di dekat-dekat airport gitu, dekat Soekarno-Hatta, dekat Halim Perdana Kusuma. Hotel supaya kita menunggu tidak terlambat pesawat, biasanya orang-orang yang mau bepergian itu menginap dulu di hotel tersebut. Kemudian ada residential hotel, yaitu hotel yang berada di kawasan pemukiman dan jauh dari keramaian atau di pinggir kota. Kemudian berdasarkan kegiatan selama tamu menginap. Yang pertama ada sport hotel, yaitu hotel yang berada pada kompleks kegiatan olahraga. Kemudian ada ski hotel, yaitu hotel yang menyediakan area bermain ski. Konferensi hotel, yaitu hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk konferensi seperti meeting. Kemudian convention hotel, yaitu hotel yang menyediakan fasilitas lengkap untuk meeting, pertemuan, event, dan acara besar lainnya seperti konser. Karena di convention hotel ini pasti terdapat ballroom yang besar, kemudian area yang luas. Kemudian ada pilgrim hotel, yaitu hotel yang sebagian tempatnya atau berdekatan dengan tempat ibadah untuk melakukan perjalanan keibadatan seperti ziarah. Contohnya hotel yang berada di dekat kota Mekah ya, atau di Yerusalem. Nah, itu bisa disebut dengan pilgrim hotel. Kayak jam Zam-Zam yang ada di Intercontinental Mekah, itu bisa termasuk ke dalam pilgrim hotel karena dekat dengan wisata ibadah, wisata keagamaan seperti itu. Kemudian berdasarkan tarif harga, yang pertama ada hotel ekonomi yang menjual harga dengan murah dan ekonomis, kemudian medium hotel,
hotel yang menjual dengan harga atau tarif yang menengah, tidak terlalu mahal. Kemudian ada deluxe hotel, hotel yang menjual kamarnya dengan tarif yang paling tinggi. Jadi deluxe hotel ini tarif-tarifnya agak lumayan mahal ya. Nah, kemudian ini yang lebih penting, biasanya hotel itu dikualifikasikan dengan kelas atau bintang ya. Yang pertama ada hotel bintang 1, adalah hotel yang memiliki fasilitas kecil yang biasanya dikelola oleh ownernya atau pemiliknya secara langsung. Jadi hotel jenis ini biasanya terletak dekat dengan keramaian dan harga yang sangat murah. Ciri-ciri hotel bintang 1, yang pertama jumlah kamar minimal 15 kamar. Kemudian luas kamar minimal 20 meter persegi. Kemudian hotel bintang 2, hotel dengan fasilitas yang terawat dan rapi yang biasanya terletak di lokasi yang mudah diakses namun bebas dari polusi udara. Ciri-cirinya, yang pertama kamarnya itu minimalnya harus 20 kamar itu minimalnya. Kemudian tersedia 1 kamar suite, memiliki telepon dan televisi. Kemudian luas kamar standar minimal 22 meter persegi. Kemudian luas kamar suite minimal 44 meter persegi, memiliki keamanan yang lebih, terdapat tempat olahraga, memiliki restoran dan bar. Kemudian hotel bintang 3, hotel yang menawarkan pelayanan yang lebih baik daripada hotel bintang 2 dengan kamar yang lebih luas, fasilitas yang lebih lengkap, dan lobi yang memiliki dekorasi yang lebih diperhatikan serta dengan staf yang lebih profesional. Ciri-cirinya, hotel bintang 3 itu memiliki jumlah kamar minimal 30 kamar. Kemudian minimal mempunyai 2 kamar suite. Luas minimal kamar standar yaitu 24 meter persegi. Kemudian luas kamar suite minimalnya itu 48 meter persegi. Kemudian memiliki tempat rekreasi sekaligus olahraga. Jadi ada tempat olahraganya. Kemudian memiliki AC, harus ada AC. Kemudian terdapat restoran, bar, dan memiliki concierge staff. Kemudian yang keempat ada hotel bintang 4. Hotel yang memiliki staf yang profesional dengan fasilitas yang lebih lengkap dan luas. Biasanya terdapat tempat belanja dan swimming pool atau tempat kolam renang ya. Ciri-cirinya memiliki jumlah kamar standar minimal 50 kamar. Kemudian memiliki jumlah kamar suite minimal 3 kamar. Kemudian luas minimal kamar standar yaitu 24 meter persegi. Kemudian luas kamar suite yaitu 48 meter persegi. Kemudian memiliki rest area, memiliki tempat rekreasi atau olahraga, memiliki hot and cold running water, memiliki fasilitas yang mendukung lainnya. Kemudian hotel bintang 5 adalah hotel yang memiliki kelas termewah dengan staf yang multi profesional. Memiliki pelayanan yang lebih seperti disediakannya welcome drink dan fasilitas lainnya. Welcome drink itu jadi minuman selamat datang. Jadi ketika datang kita sebelum memesan kamar itu sudah disediakan minuman gratis ya, tidak dipungut biaya, itu yang disebut welcome drink. Ciri-cirinya memiliki jumlah kamar minimal 100 kamar, memiliki jumlah kamar suite minimal 5 kamar, luas minimal kamar standar yaitu 26 meter persegi, luas minimal kamar suite 52 meter persegi, memiliki room service selama 24 jam, memiliki restoran, bar, swimming pool, recreation, concierge staff, dan masih banyak lainnya. Jenis-jenis kamar menurut jumlah tempat tidur. Di sini jenis-jenis kamar menurut jumlah tempat tidur ya. Yang pertama ada single room, yaitu kamar yang dilengkapi satu buah tempat tidur berukuran single, berukuran untuk satu orang. Jadi kemudian twin room,
yaitu kamar untuk 2 orang yang masing-masing dilengkapi dengan 2 buah tempat tidur, masing-masing berukuran single. Jadi kecil ya berukurannya. Ukurannya itu kecil hanya muat untuk 1 orang. Kemudian double room, yaitu kamar yang dilengkapi dengan 1 buah tempat tidur berukuran double, yaitu ranjang besar untuk 2 orang. Kemudian triple atau family room, yaitu kamar dengan 1 buah tempat tidur berukuran double dan 1 buah tempat tidur berukuran single. Menurut letak kamar bisa ada istilah-istilah menurut letak kamar. Yang pertama ada joining room, yaitu 2 kamar atau lebih yang berdampingan tanpa ada pintu terhubung. Jadi 2 kamar, contohnya kamar 112 dengan kamar 113 itu berdampingan dan tidak memiliki pintu penghubung dari kamar satu ke kamar yang lainnya gitu. Kemudian ada connecting room, kamar yang memiliki pintu penghubung atau connecting door dengan 1 kamar ke kamar lainnya. Biasanya ada 2 kamar yang memiliki 1 pintu penghubung ya. Jadi contohnya kamar 113 dengan kamar 112, karena itu keluarga, supaya tidak keluar masuk, jadi di sana tersedia ada connecting roomnya, ada connecting doornya. Jadi ada pintu penghubung antara kamar 112 dan 113. Kemudian ada cabana room, yaitu kamar yang letaknya menghadap pantai, danau, kolam renang dan lainnya. Jadi view-nya itu menghadap ke pantai gitu. Kemudian ada inside view room, yaitu kamar di mana pemandangan atau view tersebut menghadap ke dalam bagian hotel. Jadi pemandangannya itu menghadap ke bagian-bagian yang ada di hotel gitu. Contohnya ke restoran, ke bar, ke ballroom dan lain sebagainya. Kemudian ada outside view room, yaitu kamar di mana pemandangannya menghadap keluar bagian hotel. Contohnya ke pusat kota, menghadap ke gunung, menghadap ke view-view yang ada di luar hotel gitu. Nah, menurut fasilitas, menurut fasilitas, kamar dibedakan menjadi 4 fasilitas ya. Yang pertama ada standard room, kemudian superior room, deluxe room, dan suite room. Adapun fasilitas standar yang terdapat pada masing-masing jenis kamar tersebut adalah adanya kamar mandi pribadi atau bathroom, tempat tidur, udah jelas ya, jumlah dan ukuran sesuai dengan jenis, kemudian ruang tidur atau bedroom, lemari pakaian, wardrobe, telepon, TV, meja rias, dressing table, kemudian rak untuk meletakkan koper, luggage rack, ashtray, kemudian amenities, towel, alat tulis, dan lainnya. Mungkin segitu dulu materi yang Bapak berikan saat ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan jauh dari penyakit atau wabah yang melanda kita saat ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.